warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Duri Mustafa, guru dari SMK Muhammadiyah 1 Prayen, akan menjelaskan siklus refrigerasi kompresi uap. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam siklus ini ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah kompresor yang berfungsi untuk mengkompresi refrigeran dari kompresor ke kondensor. Kemudian yang kedua, kondensor yang berfungsi untuk mengkondensasi atau mengeluarkan panas ke udara sekitar. Yang ketiga adalah pipa kapiler atau katup ekspansi yang berfungsi untuk merubah tekanan refrigeran dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Kemudian yang keempat adalah evaporator yang berfungsi untuk mengevaporasi atau menyerap panas dari udara sekitar. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui gambar berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan proses refrigerasi kompresi uap. Yang pertama, pada kompresor sini sudah ada refrigeran yang berupa gas. Kemudian pada kompresor terjadi ataupun juga dikompresi gas atau refrigeran dikompresi dengan tekanan tinggi sehingga mengalir menuju kondensor. Ini masih berupa gas tekanan tinggi. Setelah masuk di kondensor, pada kondensor itu terjadi proses kondensasi atau juga pengembunan. Jadi perubahan dari gas menjadi cair. Setelah terjadi proses kondensasi, yaitu dengan yang berupa pemanasan ataupun juga karena dipanaskan maka terjadi embun, cair, gas menjadi cair. Setelah kondensor, di kondensor nanti kemudian cairan itu akan mengalir menuju pipa kapiler. Di sini cairan itu masih bertekanan tinggi. Setelah masuk di pipa kapiler, maka terjadilah perubahan tekanan dari cairan tekanan tinggi menjadi cairan tekanan rendah. Ya, menjadi cairan tekanan rendah. Pipa cairan rendah itu kemudian akan mengalir menuju evaporator. Di evaporator ini terjadi yang namanya proses evaporasi, yaitu perubahan cair menjadi gas. Nah, di sini karena tekanan rendah, maka di sini timbul suhu dingin di evaporasi ini. Kemudian nanti dikeluarkan dengan fan, maka menjadi hawa dingin di dalam AC indoor. Kemudian setelah menjadi gas tekanan rendah, kemudian dari evaporator refrigeran kembali ke kompresor. Kemudian dari kompresor dikompresi atau ditekan menuju kondensor dan seterusnya. Jadi proses terjadinya atau proses refrigerasi kompresi uap itu seperti itu. Ini ada satu siklus dan itu akan terjadi berulang-ulang terus-menerus sampai selama mesin kompresi uap ini dihidupkan. Kemudian dari gambar ini bisa kita lihat, lebih mudahnya ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi di sebelah sini itu refrigeran masih berupa gas, kemudian di sebelah sini itu refrigeran sudah menjadi cair. Kemudian yang bagian atas dan bawah ini, di bagian atas itu refrigeran bertekanan tinggi, kemudian yang di bagian bawah itu refrigeran bertekanan rendah. Sehingga kalau kita lihat dari bagian ini, dari bentuk refrigerannya, ini gas masuk ke kondensor menjadi cair, kemudian masuk ke kapiler cair, masuk di evaporator diubah lagi menjadi gas dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat dari tekanannya, itu dari kompresor itu bertekanan tinggi, masuk ke kondensor berubah cairan bertekanan tinggi, kemudian diubah oleh pipa kapiler menjadi tekanan rendah, masuk di evaporator juga masih bertekanan rendah, dan masuk ke kompresor dalam tekanan rendah. Dan seterusnya nanti dari kompresor diubah ke tekanan tinggi dan seterusnya.
Mungkin itu penjelasan singkat saya tentang siklus atau skema mesin refrigerasi kompresi uap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.